Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Zakaria Ansor dari SMPN 1 Tempuran, Karawang, Jawa Barat. Asal LPTK Win Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Akan melaksanakan PPL pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Adapun yang akan dibawakan judul PPL yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dari kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kabar semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih. Masih semangat? Terima kasih. Dan semangat kita menjadi suatu motivasi untuk tercapainya cita-cita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Sebelumnya Bapak informasikan kepada kalian pertemuan selanjutnya ini merupakan suatu pertemuan yang kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Jairil, pimpin doanya. Terima kasih atas doanya. Coba kita sama-sama untuk membacakan surat-surat pendek. Coba bacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, coba duduknya rapikan dulu. Rapikan dulu duduknya, ya, biar kita untuk menerima informasi atau pelajaran lebih tenang, ya. Nah, sebelum dan sesudah kita udah rapi, maka Bapak akan mengabsen dulu keberadaan kalian. Yang pertama, Luna, ada Luna? Hadir. Jairil, Evan, Tio, semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Ya, kalau yang tidak hadir, kalau yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh.
hadir, semoga Allah memberikan lapang dada kepada kita dan memberikan keterangan dalam berpikir kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siswa siswi yang berbahagia, untuk capaian pembelajaran hari ini, materi yang akan Bapak bawa adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis atau Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis adalah panduan hidup yang dapat memberikan arahan dan arti pada kehidupan. Dalam presentasi ini kita akan menjelaskan manfaat mengikuti petunjuk Al-Quran dan bagaimana hadis dapat membantu kita dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut. Nah, untuk capaian pembelajaran menjelaskan kandungan ayat Al-Quran surat An-Nisa, ya. Kandungan ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam romaiyah, serta kalian menghafalnya surat An-Nisa, ya. Dan selanjutnya, nah, untuk memotivasi kita agar kita lebih fresh, bagaimana kalau kita untuk menyanyikan P5 dulu, boleh? Silakan berdiri semuanya. Ya, silakan berdiri. Ya, sambil boleh ya? Ya. Mari kita sama-sama untuk menyanyikan P5. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bersama pada Tuhan dan Esa, berkala mulia, berpemilihan Allah, agama yang mandiri, asik dan jalan. Nah, siswa-siswi yang berbahagia, setelah kita mengadakan Breaking News, Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, di dalam ayat-ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Coba lihat ke depan, ya. Kalian harus memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, ya. Surat An-Nisa ayat 50. Ayat berapa? Ayat 59. Ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dan kafairu ahsanu takwila. Nah, sebelum Bapak dijelaskan, ya, mari kita sama-sama untuk membacakan surat tersebut dan Bapak minta agar di antara salah satu kalian ada yang untuk memimpin ataupun membaca terlebih dahulu kemudian diikuti. Paham semuanya? Nah, silakan siapa yang dapat memahami ayat tersebut boleh untuk mengajukan presentasinya ataupun memberikan suatu pemahaman, ya. Itu ada surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 59. Siapa yang mau memimpin? Silakan untuk dipimpin. Tahu dulu, kemudian basmalah, kemudian baca ayat tersebut, kemudian kalian mengikuti. Paham? So, dimulai. Untuk
billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Paham semuanya? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa yatanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, terima kasih. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini hitopnya kepada orang yang beriman. Berarti apabila hitopnya ditujukan kepada orang yang beriman, berarti ini diturunkan adalah bukan di Mekah, diturunkan di Madinah. Ya, surat Madaniyah. Apa sebabnya? Sebab hitopnya khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina. Itu kalau memang tidak diiringi dengan amanu, bisa dikatakan ada hitopnya kepada orang-orang baik yang beriman atau tidak beriman. Berarti surat tersebut nanti pertama. Nah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalilah kepada Allah. Dalam arti kita harus kembali kepada Al-Quran. Kenapa harus kembali kepada Al-Quran? Sebab kebenaran itu al-haqqu al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adanya di Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu satu, bukan banyak. Kalau kebenaran banyak, kalau mencuri, orang tidak mencuri, benar salah. Yakin salah. Kalau kebenaran banyak, kalau orang tukang mencuri tidak mencuri salah. Ya, kalau orang tukang mabuk tidak mabuk salah. Sebab kebenaran itu banyak. Justru kebenaran itu satu hanya dari Allah. Kalau memang orang tidak sembahyang berarti salah tidak benar. Kalau orang mencuri berarti tidak benar. Kalau orang mabuk berarti tidak benar. Tidak sesuai dengan koridor atau dengan kaidah-kaidah hukum syarat yang termaktub tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, apabila kalian berpendapat, berbeda pendapat, maka jangan bertengkar. Kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusi yang baik. Kita, kalian dengan teman sebaya, dengan teman-teman yang lainnya, apabila mengadakan suatu musyawarah, ya, ada perbedaan, jangan saling bermusuhan, ya, mencari solusi terbaik. Kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, di antaranya surat An-Nisa. Nah, coba di antara kalian bagaimana pemahaman kalian tentang surat An-Nisa? Ada yang bisa? Silakan. Ada yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Apa? Oh iya, di kandungannya berarti patuh. Yang pertama ya, patuh dan taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu penguasa pemerintah. Ya, bisa dikatakan ulil amri itu ada dua. Kita harus mengikuti jejak pemerintah dan mengikuti jejak para ulama. Nah, coba lihat depan. Ada hukum bacaan. Ya. Bahkan hukum membaca Al-Quran, di samping kita merupakan suatu ibadah, mendengar hukum ibadah, tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, di dalam aturan ilmu tajwid Al-Quran, cara membacanya harus diatur oleh ilmu tajwid. Nah, di sini ada hukum alif lam. Ya. Hukum alif lam. Alif lam terbagi atas dua. Berapa? Satu. Alif lam dua. Alif lam enam. Iya. Siapa yang tahu alif lam komaria bagaimana bunyinya alif lam komaria? Namanya alif lam komaria. Ada yang tahu? Ada nggak?
Yang dikatakan dalam Islam Komariah, ya coba lihat lihat ke depan. Tuh. Ada alif lam tamsia dan alif lam komar. Dari alif lam Komariah hurufnya ada berapa? Ada 4. Tamsia pun sama ada 4. Alhamdulillah. Ciri-cirinya bagaimana Pak? Ciri-ciri Al-Komariah itu hurufnya harus ada lam ataupun alif dan lam. Kalau tamsia sama harus ada alif lam. Cara membunyikannya, membacanya terdapat tanda sukun pada alnya. Coba lihat, ya. Alnya dibaca harus jelas, diidharkan. Diidharkan jelas. Kemudian dari tamsia tersebut terdapat tanda-tanda tasdid di dalam lamnya, pada huruf lamnya, ya. Jika tidak dibaca langsung masuk ke huruf setelah al itu langsung ke huruf yang sesudah al atau alif lam. Ini contoh ya. Ini ada contohnya. Contoh alif lam tamsia dan alif lam komariah. Kalian contoh seperti asor, ya. Asor seperti alhamdulillah. Dari kata alhamdulillah, coba Bapak akan menayangkan ini ya. Bisa dipahami oleh kalian. Ya. Coba lihat. Bisa kalian lihat ke depan. Di sini ada alif lam tamsia dan ada alif lam komariah. Contoh alif lam komariah. Nah, alif lam komariah tadi dikatakan tanda alif lam komariah itu dalam lamnya itu ada sakna, huruf sukun, ya. Dan ketika dibacanya alnya lamnya itu harus jelas. Jadi wal ardi. Boleh diikuti? Wal ardi. Jadi benar ini wal ardi. Ada ini wal insan. Ya, jangan berarti wal insan. Yang itu adalah bil majalisi. Bil majalisi. Ini contoh apa? Berarti ketika dibacanya alif lamnya muncul dengan al. Ya, coba sekali lagi. Baca sama-sama. Wal ardi. Yang kedua. Wal insi. Yang ketiga. Bil majalisi. Bil majalisi. Bil majalisi. Coba baca contoh al-Qur'annya. Yang kedua, wal insi. Yang ketiga, bil majalisi. Bil majalisi. Inilah contoh di Al-Quran. Kalau al-tamsia gimana? Kalau al-tamsia, nah sama harus ada alif lamnya, tapi sesudah alif itu ada huruf ditandai tasdid. Seakan-akan lam itu harus diinfokan, harus dimasukkan. Contoh, Dalikal kita betul. Ada kitab. Ya, di bagian depan. Dua sisi yang berbahagia. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Lihat depan. Coba fokus depan. Ya. Dari kandungan ayat keduanya, yaitu menjelaskan bahwa Al-Quran dan Hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Ya, coba
ujian yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Makanya Allah memberikan penguatan dari surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ya. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Apabila kalian berpegang teguh, insya Allah kalian tidak akan sasar selamanya. Nah, coba lihat peran hadis dalam menjelaskan dan mengamalkan Al-Quran. Hadis adalah Al-Quran apa? Yang pertama, bayan taklid, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi di sini memperkuat isi kandungan Al-Quran, disebut bayan taklid. Menjelaskan memperkuat Al-Quran. Coba lihat depan. Yang kedua, ada bayan tafsir, memberikan rincian tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak dan memberikan teknis atau pengkhususan terhadap ayat Al-Quran yang masih umum maknanya. Soalnya di dalam ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, ada ayat khusus untuk menghukum, dan juga ada ayat-ayat yang lainnya. Ya, ada juga peran hadis itu sebagai bayan tasrih, bayan at-tasrih, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokok ajarannya saja. Yang selanjutnya ayat ada bayan bayan an-nasa, membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Ya. Inilah fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran. Jangan kita membaca Al-Quran aja, tetap hadis kita harus dibaca. Contoh, di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada beberapa macam. Ada sunnah, ada hadis, ada khobar, dan ada asal. Isinya itu juga, tapi hanya cuma lain penyebutannya. Kalau hadis apa hadis? Coba lihat. Kalau sunnah, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau perbuatan, taklid tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, maka itu dikatakan sunnah. Ya. Kalau hadis, perkataan, perbuatan, dan taklid itu penetapan. Ya. Taklid itu ucapan, ya, ucapan yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Ya. Yang selanjutnya ada khobar. Khobar apa? Sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada asal, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Kalau memang sesuatu hukum disandarkan kepada anak Nabi atau kepada tabi'in, sahabat tabi'in, maka itu bukan hadis, namanya asal, ya, asal. Nah, coba ada yang lainnya lagi, coba lihat depan. Nah, di sini pembelajaran berbasis produk. Makanya Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep tentang pedoman Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, ya. Ntar di awalnya. Nah, ini contoh aplikasi dalam kehidupan. Berarti kalian tentang membuat konsep, cari konsep dalam HP kalian, ya, dalam HP kalian. Nah, melalui ujian dan kesulitan, bagaimana? Satu, harus membangun karakter, ya. Bagaimana Al-Quran dan hadis dapat membantu individu membangun karakter yang kuat dan integrasi tertinggi. Bagaimana caranya? Yaitu harus melalui ujian dan kesulitan. Makanya dalam hadis, tidak ahaballahu abdan subabahu. Apabila Allah akan memilih kalian, maka Allah akan menguji kalian dengan kesabaran dan tidak dari kalian menghadapi atau melaksanakan tantangan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siswa-siswi yang berbahagia, sebagai bentuk keutamaan dan kepentingan menyebarkan kebaikan, ya. Pertama, kebaikan untuk diri sendiri.
Keutamanya adalah membangun diri sendiri melalui pemahaman Al-Quran dan hadis serta bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kebaikan untuk orang lain? Nah, Al-Quran dan hadis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberikan dampak positif yang lebih luas. Ya, kita sama-sama dari silaturahmi. Barang siapa yang orang rajin silaturahmi, ya gitu, maka akan diberikan keluasan dalam rezekinya. Di samping diberikan panjang umur. Itulah keutamaan kita mau silaturahmi terhadap orang lain. Ya, para siswa-siswi yang berbahagia, sebagai penutup dan pesan akhir ini, Al-Quran dan hadis adalah panduan hidup yang memberikan arah pada setiap aspek kehidupan kita. Dari pergaulan dalam keluarga, pengambilan keputusan dalam kehidupan profesional, hingga masalah kesehatan, sukses atau tidaknya manusia dalam hidup ini sangat bergantung pada pemahaman dan pengamalan dan penyebarannya tentang Al-Quran dan hadis kepada orang lain. Nah, coba untuk kesimpulan hari ini, ya. Nah, siswa-siswi yang berbahagia, intinya kita sebagai orang Islam mengambil dari isi kandungan ayat surat An-Nisa ayat 59 itu, pertama kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Bentuk taat itu harus melaksanakan perintah Allah, dan bentuk taat kepada Rasul harus mengamalkan sunnahnya. Yang kedua, kita harus taat kepada ulil amri. Ulil amri itu baik pemerintah ataupun para ulama. Ya, kalau memang kita bisa mengikuti tiga hal yang itu, insya Allah kita hidup di dunia akan selalu berbahagia. Ya, para siswa-siswi yang berbahagia, ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh Bapak itu sendiri atas pembelajaran yang telah dilaksanakan, ya, mulai Bapak dari persiapan hingga melaksanakan pasti untuk kegiatan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya coba Bapak silakan lihat dulu, ya. Nah, kita lihat sebagai tugas kalian, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Coba silakan lihat ini. Nah, silakan kerjakan ataupun lihat di Google Chrome, ya, Google Chrome. Ini ada lampiran-lampiran untuk tugas kalian. Pertama, kalian harus mencari contoh Al-Qamariyah sebanyak mungkin. Ya, dari sini kalian bisa untuk menarik mana yang dikatakan Al-Qamariyah. Ya, nah ini sebagai tugas kalian, bentuk-bentuk tugas kalian. Yang kedua adalah Al-Samsiyah. Ya, silakan cari Al-Samsiyah di mana yang bentuk contoh Al-Samsiyah. Dan yang selanjutnya tinggal kalian menjodohkan. Ini sebagai menjodohkan. Lanjutkan dari ayat ini mana? Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Rasul mana? Silakan ditarik ke sini. Bagian ini, paham? Lanjutkan ayat bawah ini bisa bahwa Anda alai kal kita ilah now, ya. Tinggal tarik kalian untuk menjodohkan, ya. Nah, siswa-siswi yang berbahagia, untuk sebagai penutup merupakan refleksi tentang hari ini. Apakah kalian senang dengan materi ini? Tertarik dengan materi ini? Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada kemajuan untuk pelajaran ini? Ya, mudah-mudahan dengan adanya materi Al-Quran dan Sunnah ke depan hidup kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketabaan. Untuk selanjutnya, sebagai penutup, mari kita untuk sama-sama berdoa. Silakan, KM untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa di dalam hati kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Terima kasih.